نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Kemuliaan beliau, ketinggian ilmu beliau, sampai Allah pun menghadiahkan kepadanya. Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Salim, khayyarani Allah. Allah memberi pilihan kepada saya. Allah kasih hadiah kepada saya. Mauan kamu dikasih anak-anak keturunan yang berilmu tinggi, maukah kamu ataukah kamu lebih memilih dikaruniai anak-anak keturunan yang bersih hati? Kata Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, saya pun memilih dikaruniai anak-anak keturunan yang bersih hatinya daripada anak-anak keturunan yang tinggi ilmunya. Sebab ilmu saja tanpa kebersihan hati tak akan banyak manfaatnya. Sementara kebersihan hati, meskipun ilmunya sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memandangnya dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah karuniakan kebersihan hati. Penting banget ini ya. Rupanya buat kehidupan kita, buat bekalan untuk bisa selamat hidup di dunia hingga selamat kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal. Dibersihkan dari apa? Saudara sekalian, dibersihkan dari semua yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek itu yang kayak gimana? Kebencian. Yang jelek-jelek itu kayak gimana? Penyakit hati. Penyakit hati paling berbahaya, kesombongan, hasud, iri, dengki terhadap orang lain. Kenapa dia bisa, kenapa saya enggak? Suaminya dia kenapa sangat sayang sama dia? Suami saya kenapa enggak sayang sama saya? Saya akan usahakan biar suami dia enggak sayang sama istrinya. Hasud itu enggak seneng orang lain seneng, seneng kalau orang lain enggak seneng. Itu namanya hasud. Benci lihat orang lain seneng, seneng lihat orang lain susah. Ya, itu namanya hasud. Bahaya teman-teman. Penyakit hati yang lain yang berbahaya, riya, ujub, suka pamer, pengen dianggap, pengen dipandang. Dia lupa bahwa nilai diri kita bukan pada pandangan manusia, melainkan ada pada pandangan Allah. Sungguh teman-teman, andai seisi dunia ini tidak mengenalmu, jika bahkan andai seisi dunia ini menganggapmu hina, akan tetapi Allah melihatmu dengan pandangan penuh cinta. Akan tetapi Nabi Muhammad berkenan untuk memandangmu dengan pandangan penuh sayang, kemudian mensyafaatimu. Pandangan hina seluruh dunia tak akan berpengaruh apapun kepadamu. Sebaliknya, jika seluruh dunia memandangmu mulia, jika seisi dunia menganggapmu sebagai seseorang, akan tetapi dirimu dipandang hina oleh Allah, akan tetapi Allah memandangmu dengan pandangan penuh murka, dan Nabi Muhammad memandangmu sebagai umatnya dengan pandangan kecewa, seperti apapun pandangan manusia tak akan bermanfaat bagimu
seberapapun besarnya, gak ada artinya. Tidak ada artinya. Yuk bersihin hati. Yuk sucikan hati. Yuk tenangkan hati. Gimana caranya, Ustazah? Biar hati kita tenang, biar hati kita bersih, biar hati kita benar. Gimana caranya? Nomor 1, zikrullah. Nomor 1, zikrullah. Sebab meskipun ada banyak orang ngasih tahu tentang cara bersihin hati, tentu saja yang paling tepat, meskipun banyak orang mengatakan kepadamu tentang ketenangan hidup itu diraih dengan apa, akan tapi tentu saja yang paling tepat menyampaikan ini adalah Allah Subhanahu. Ada orang bilang, silakan daftar asuransi biar hatimu tenang di masa tua. Ada yang bilang kamu harus punya tabungan biar hati kamu tenang. Nanti kalau ada apa-apa sama kamu, hidup kamu tetap terjaga. Kalau nanti sakit, hati kamu jadi tenang. Ada lagi yang bilang, cantikkan hatimu biar cantikkan mukamu biar hati kamu tenang, suami gak akan buka cabang tempat lain. Gak gitu teman-teman, gak gitu. Hati tenang, hati bersih, hati tentram, itu caranya persis seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang-orang yang beriman dan hati mereka selalu tenang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dengan menghadirkan Allah dalam hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Gak ada cara lain. Ingat Allah, hadirkan Allah. Ustazah, maksudnya zikrullah kita zikir terus gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan lisan kita. Bukan. Sebab pekerjaannya lisan, pahalanya juga jadi pahala lisan. Jika yang kamu maksudkan adalah ketenangan hati, maka zikrullahnya adalah zikrullah bil qalbi, mengingat Allah dengan hati, bukan sekedar dengan lisan. Bukan cuman kita baca-baca zikir tapi hati kita kelayaban kemana-mana. Bukan dengan kamu nonton drama Korea, cakep banget ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan dengan kamu berzikir tapi hatinya kemana-mana, bukan. Akan tapi yang dimaksud dengan zikrullah adalah mengingat Allah, menghadirkan Allah. Di mana? Di dalam hati yang menghadirkan Allah. Hati yang setiap
melihat orang yang kebayang adalah dia adalah hambanya Allah. Setiap melihat kejadian, dia langsung paham kejadian tersebut adalah kehendak Allah. Saya ingat ada teman saya pulang dari Jakarta ke Jawa Timur. Begitu dia pulang, malam hari itu dia dapat telepon dari anaknya yang sedang sekolah, mondok di Jawa Timur juga. Dia bilang, ibunya tuh nanya gitu, kenapa telepon nak? Mungkin mau dikirimin atau apa gitu. Dia bilang, enggak Umi, saya cuman kangen aja sama Umi, pengen dengar suara Umi. Umi katanya baru pulang dari Jakarta. Iya nak, betul. Habis hadir beberapa majelisnya Ustazah Halimah gitu. Alhamdulillah, gimana nih kabar Ustazah? Tanya-tanya. Laki-laki pertama dalam keluarganya dan dia punya pondok pesantren. Kawan saya ini sangat berharap kepada anak laki-laki pertamanya ini. Besok harinya dia dapat telepon dari teman anaknya memberitahu bahwa anaknya kecelakaan. Naik motor, jalan, kecelakaan. Habis pulang sholat Jumat, naik motor karena disuruh sama gurunya untuk beli satu barang, ditabrak sama kontainer, teman-teman. Kemudian meninggal dunia. Saudara-saudaranya khawatir. Teman saya ini hatinya goncang. Siapa yang gak guncang? Hati ibu, anak yang paling diharapkan, anak yang paling disayang, anak yang paling dicinta, dan harapan besar untuk melanjutkan keberlangsungan pondok pesantren, meninggal dunia di saat yang malamnya baru bisa teleponan sama dia. Iman manusia ini ya teruji saat itu. Saudara-saudaranya khawatir, hatinya guncang, telepon saya. Ustazah, tolong Ustazah bicara sama dia. Saya bilang marhaba, saya akan bicara sama dia. Dia ketika bicara sama saya, hati saya jadi ikutan tenang. Karena dia bilang begini, Ustazah, saya ridho apapun keputusan Allah Ustazah. Saya ridho Ustazah, saya tahu ini dari Allah, saya ridho Ustazah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya hanya kaget Ustazah. Saya ridho, saya hanya kaget. Saya ridho, saya hanya kaget. Hati orang beriman paham setiap kejadian adalah ketetapan dari Allah. Maka apapun yang jadi ketetapan Allah, kita sebagai hamba hanya perlu ridho terhadap segala keputusan Allah. Teman-teman saudara sekalian, jadi terhadap segala keadaan yang datang dalam kehidupanmu, peristiwa-peristiwa besar datang dalam hidupmu, tetaplah ingat bahwa penentunya adalah Allah. Segera ingatlah kepada Allah. Segera ingatlah kepada Allah. Segera ingatlah kepada Allah. Jadi sekalian saya muliakan, nih para istri, satu hari melihat suaminya di kamar mandi, handphone suaminya bunyi-bunyi, dia lihat. Ternyata dari SpongeBob atau dari Doraemon. Ketulis ternyata Hello Kitty. Lucu banget ini. Akhirnya diangkat, tapi sambil diem. Suara di seberang bilang begini, sayang udah ditransfer. Hati istrinya kebakar. Jika itu terjadi padamu, segeralah ingat
Allah. Ingat Allah. Segeralah mengingatkan diri. Tenang, tenang. Kamu tak pernah sendiri. Ada Allah selalu menemani. Tenang. Allah bersama dengan kita, teman-teman. Semua yang terjadi ini tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian ini Allah lah penentunya. Semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu, Allah lah yang mengaturnya untukmu. Kamu tak akan diuji di luar batas kemampuanmu. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan. Tak akan pernah Allah memberi ujian di luar batas kemampuan yang tak mampu ditanggung oleh hambanya. Semua jenis ujian sudah ada takarannya. Kamu hanya perlu mengingat Allah, Allah, Allah. Semua dari Allah. Dan semua yang dari Allah hanya akan kembali kepada Allah. Uangmu hilang, ingat Allah. Dan bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Bu, uang tuh kalau hilang, itu Allah sedang menghindarkanmu seringnya dari harta yang haram. Saya pernah uang saya dicuri dalam sebuah hotel di luar negeri. Hilang jumlah yang cukup banyak karena waktu itu sedang ada hajat untuk membeli satu barang titipan orang. Insyaallah uangnya hilang. Saya langsung berpikir, karena berdasar ilmu yang sudah saya tahu, oh, Allah nggak mau nih saya yang berhajat membeli barang bagus, kepakainya pakai uang yang mungkin kurang bagus. Jadinya begitu tahu uangnya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, yang itu punyanya Allah, Allah kembalikan di sisi Allah. Yang haram, mungkin ada uang haramnya di situ, uang titipan ini, Allah gantikan dengan yang halal. Begitu. Ya udah, mau gimana lagi? Gitu aja. Enak teman-teman. Apapun tuh kalau kita ingat Allah enak. Jadinya saya nggak ngomel-ngomel. Jadinya saya nggak marah-marah. Jadinya saya nggak berusaha untuk panggil detektif swasta buat nyari tahu, lapor polisi, buat nyari tahu nih kemana sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya. Nggak ada urusan semacam itu. Urusannya tinggal dikembalikan kepada Allah. Bu, uang yang halal ada pemiliknya, uang yang haram juga hanya akan kembali kepada pemiliknya. Yang haram-haram bakalan balik sama yang haram-haram juga. Udah gitu aja. Tenang hati kita, damai hati kita. HP hilang, innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin kebelinya dulu hartanya ada yang haram kali. Mungkin saya makainya buat hal-hal yang Allah kurang ridho kali. Allah sekarang jauhkan barang tersebut dari saya. Mungkin biar saya lebih bisa konsentrasi kepada hal-hal yang baik-baik. Kalau nanti Allah kasih kepada saya gantinya, saya niat buat pakai HP tersebut untuk hal-hal yang lebih baik. Gitu.
Enak nggak? Enak. Ingat Allah teman-teman. Ketika suamimu pulang ke rumah nggak bawa uang yang kamu harapkan, ingat Allah. Suamimu bukanlah pemberi rizki. Pemberi rizki cuma satu, namanya Huwa Razzaq, kata Allah, Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rizki. Dialah yang memiliki kekuatan yang sejati. Jadi kalau suamimu pulang gak bawa uang, jangan dimarahin. Gimana ya, saya hari ini gak dapat masukan apa-apa. Tenang, gak apa-apa bang, tenang aja. Rezeki kan semuanya dari Allah. Rezeki kita yang kemarin masih ada kok buat kita makan, alhamdulillah. Jangan sampai kamu jadi perempuan yang kayak orang gak beriman. Kayak gimana tuh orang gak beriman? Suaminya pulang gak bawa uang, kemudian dia bilang, ada uang abang saya. Gak bawa uang, silahkan tidur di luar. Itu kayak orang gak beriman. Kayak gak tahu kalau yang ngasih rezeki cuma satu, namanya hati-hati. Ketika kamu gak ngerti-ngerti, nanti Allah ajarin mulu. Dengan cara dikasih kesusahan mulu ekonominya. Hati-hati. Hati-hati. Orang itu kan kalau gak naik-naik kelas, orang kalau ujian gak berhasil-berhasil, yang ada adalah gak naik-naik kelas. Betul? Betul? Ibu-ibu nih kalau terus-terusan aja, suami gak bawa uang dimarahin, begitu kan? Pikirannya nih di kepala ini duit mulu. Ada tuh yang begitu di Jawa, di Jambi nggak ada satu, adanya banyak. Otaknya nih, hatinya nih kalau dibuka isinya angka aja, urusannya duit mulu. Tuh ada tuh yang begitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia nih diuji bolak-balik dengan kesulitan ekonomi, nggak ngerti-ngerti juga, akhirnya nggak naik-naik, akhirnya ujiannya urusan duit mulu. Jadi kalau ada di antaramu yang merasa, kenapa ya saya kok hidup di dunia ini urusannya masalah uang aja, kamu tahu jawabannya. Kamu belum naik kelas. Kamu gak ngerti-ngerti sih. Jawabnya salah mulu sih. Yang jawabannya bener gimana? Begitu tahu dirinya sedang kesulitan ekonomi, bukan suami yang dirongrong, bukan keluarga yang dituntut, bukan sesiapa yang disalah-salahkan, akan tetapi dia kembali kepada Allah, berusaha untuk qanaah terhadap pemberian rizki dari Allah. Dia membenahi kehidupannya. Dia cari tahu dosa apa yang selama ini masih saya kerjakan. Oh, dosanya ngomel sama suami, dosanya marah-marah sama anak, dosanya banding-bandingin rizki sama tetangga. Tuh tetangga udah bisa bangun rumah, apa yang kamu bangun selama ini? Tetangga rumahnya udah tinggi, kamu cuma bisa bikin saya darah tinggi. Saudaraku sekalian saya muliakan, ketika dia introspeksi, oh jangan-jangan ini sebabnya nih, dia pun berusaha melembutkan suara kepada suami, berusaha melembutkan hati kepada suami, berusaha menjadi istri yang solehah. Selebihnya
dia memaksimalkan ikhtiar sholat duha, nggak tinggal tiap masuk rumah baca kulhu. Nih buat ibu-ibu yang suka ngeluh, suka mengadukan masalah kesulitan ekonomi, saya ajarin. Kalau masuk rumah selain ucap salam, bacalah surat Al-Ikhlas. Baca kulhu. Berapa kali saja? 1 kali boleh, 3 kali juga boleh. Kali aja juga nggak apa-apa. Tiap masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu apa sambil jalan? Ya bolehlah. Pilih-pilih aja. Baca sekali gitu kan. Masuk rumah. Tiap masuk rumah baca kulhu. Kalau di dalam rumah nggak ada kerjaan, masuk rumah baca kulhu, keluar lagi. Lagi ke rumah baca kulhu, keluar lagi. Itu diajarkan Nabi kepada seorang sahabatnya. Ajarkan pula itu kepada anak-anakmu, ajarkan pula kepada suamimu. Nabi ngajarin itu ketika datang seorang sahabatnya, ya Rasulullah, baqat alayya dunya, wahai Rasul, dunia sempit banget sih buat kita nih Rasul. Usaha ini bangkrut, buka usaha ini gagal, hutang di mana-mana Rasul, sampai dunia jadi sempit buat saya. Saya sampai rasanya nggak enak, mau ketemu tetangga nggak enak, punya utang. Mau hadir acara kawinan nggak enak Rasulullah, ketemu sama orang-orang terus saya ditagih, utang saya belum bisa bayar. Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi Muhammad, idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik. Kalau kamu masuk rumah kamu, jangan lupa ucap salam sama yang ada dalam rumah. Assalamualaikum. Kan gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gitu masuk ke rumah. Jangan lupa ucap. Tsumma qra surat Al-Ikhlas, kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. Diamalin sama dia. Assalamualaikum. Gitu kan? Kemudian baca Al-Ikhlas. Terus gitu, sekeluarga amalin hadisnya Nabi. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan kemudian dia datang pada Nabi Muhammad alaihissalam. Saya mengatakan, ya Rasulullah, jazakallah anna khairan ma jazal biyan an ummati. Makasih banyak Rasul, makasih banyak Rasul. Gak bisa balas, semoga Allah yang membalas segala kebaikanmu wahai Rasulullah. Alhamdulillah, dunia sudah jadi lapang buat kami, hutang-hutang kami sudah terbayarkan, usaha kami sudah berhasil. Wa ka'anna dunya tadkhul ila darina wa nahnu raghimin. Dan kayaknya dunia ini masuk ke rumah kami meskipun kami sudah tidak lagi menginginkannya. Kayaknya tuh dunia masuk bukan cuma dari pintu, dari jendela-jendela juga gitu Rasul. Melimpah ruah dunia masuk ke dalam rumah kami. Nah, tuh yang pada tertarik urusan-urusan dunia, kayaknya model muka-mukanya pada tertarik semua nih. Langsung diingat-ingat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Emang ada ustazah orang gak tertarik ke dunia? Ada. Nabi Muhammad tuh doanya tuh, ada gak yang mau nih saya ijazahin? Doanya Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya nanti bersama dengan orang-orang miskin. Saya sih gak berani doa kayak begitu. Saya rasa teman-teman juga gak pada berani baca doa itu ya. Ya Allah, insyaallah Allah karuniakan qanaah pada kita sekalian. Allah karuniakan hati yang selalu ingat bahwa pemberi rizki hanya satu, namanya Allah. Dan selalu ingat bahwa rizki kita sudah diatur oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun.
Kata Allah gitu, rezeki kalian udah selesai diatur dari langit, dan semua yang dijanjikan udah selesai diatur dari langitnya Allah SWT. Allah bahkan menjamin kita nggak akan mati kecuali setelah jatah rezeki kita habiskan semuanya di atas muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan wajib bagi Allah untuk memberikan rizkinya di tempat dia berada, ataupun di tempat dia memang tinggal, ataupun di tempat saat dia sedang berada saat tersebut. Ketika saya ada di Jakarta, rezeki saya nyampe di Jakarta. Ketika saya hari ini ada di Jambi, rezeki saya udah nyampe di Jambi. Tenang teman-teman saya sekalian, meskipun andai kamu tidak tahu alamat rezekimu tahu alamatmu. Gak usah khawatir, rezekimu akan sampai kepadamu. Kamu udah dikasih sama Allah rezeki dari sejak kamu berada dalam kandungan ibumu. Dan apa yang bikin kamu sekarang gak yakin bahwa rezeki itu dari Allah, padahal kamu udah ada di atas muka bumi, kelihatan dari satelit sana. Ada di map kita, ada di peta. Jadi sekalian, saat kamu ada dalam kandungan aja Allah sampein rezekinya. Gak ada saya rasa, mau orang di Jakarta, mau orang di Jambi gitu kan, pas lagi di USG, tubuh anak ibu nih stres mikirin rezeki. Gak ada.